Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya. Akhirnya untuk kelas TKTI karena kita kemarin terhambat teman-teman mungkin ada kegiatan. Kemudian hari Kamisnya ternyata tanggal merah ya. Saya juga lupa kalau memang kemarin kita ada tanggal merah ya teman-teman ya. Dan untuk minggu ini kemarin saya request ya di ketua kelas untuk Mas Hafiz. Jadi kita untuk minggu ini ketemu sayanya 3 kali ya teman-teman ya. Rapel ya dihitung bareng-bareng gitu ya. Mohon maaf sekali karena nanti untuk minggu depan ya dari informasi untuk pertemuan 15 kan diminta teman-teman untuk offline gitu. Nah, kalau offline mau tidak mau kan nanti saya harus kontak dulu ya Dikjar untuk pesan kelas. Nah, nanti teman-teman juga agak repot harus ke kampus dan sebagainya. Sehingga kemarin saya minta teman-teman untuk menginfokan saya kalau bisa kita mumpung online teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk set jadwal gitu ya. Untuk harus pinjam ke Dikjar ya untuk ruangannya. Baik, mungkin sembari kita mengawali kelas kita bisa berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian tadi sebelum ini teman-teman sepertinya ada kelas ya. Yang kalau jam 10 di kelas Bu Erli mungkin sebelum saya juga ada kelas gitu ya. Dan saya kira cukup melelahkan juga buat kalian ya seharian kelas gitu kan. Jadi untuk hari ini nanti untuk latihannya mungkin sama seperti biasa ya karena kita mayoritas untuk TKTI adalah framework. Nanti teman-teman mungkin sudah mengenali ya tugas-tugas saya kan sama ya karena kita bekerjanya dengan framework. Jadi dan teman-teman juga masih di awal. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengenali ya framework-frameworknya dulu aja. Untuk proses nanti bagaimana mengimplementasikan biasanya nanti seiring dengan mata kuliah yang teman-teman ambil yang lainnya teman-teman akan mulai dikenalkan gitu ya cara memanfaatkan framework-framework tersebut. Namun karena kita masih semester 2 ya, jadi teman-teman mungkin mengenal dulu saja bagaimana framework tersebut seperti apa gitu ya. Katakanlah mungkin tahapannya, kemudian bagaimana mungkin proses yang dijalankan di dalamnya gitu ya. Atau tools apa yang mungkin berkaitan dengan framework tersebut. Baik, untuk sebentar saya izin share screen dulu. Mohon maaf ya teman-teman ya, kita lanjutnya di agak urutannya kalau di presensi saya buatnya di teman-teman kemarin itu kecatat yang sekarang itu kecatatnya 11 teman-teman. Jadi yang kemarin yang kita sempat ketemu sebelumnya itu kecatat 12, tapi untuk yang materi kita lanjut ya. Kemarin kan sudah yang COVID untuk 4.1. Nah, untuk pertemuan 12 nanti kita bahas COVID 5.0. Kemudian insya Allah yang 13 kemarin saya sempat diskusi dengan Bu Gusti untuk menambahkan di tam dan utautnya. Kemudian untuk 14 nanti kita infokan lagi ya teman-teman ya. Insya Allah ini berarti yang 14 yang di hari Jumat ya. Yang 13 hari Kamis seperti biasa ya teman-teman ya. Yang pukul 10.30. Nah nanti untuk yang Jumat kalau dari info yang saya terima adalah pukul 8 ya. Nah, nanti kita infokan lagi ya. Sebenarnya ada beberapa framework yang kemarin diajukan di RPS ya. Ada ITFAL, ada ISO juga kemarin sudah disinggung ya. Nanti kita coba mana yang memang belum masuk gitu ya. Untuk kita tambahkan. Baik untuk COVID-5 ya. Teman-teman mungkin di sini sudah melihat ada materinya juga yang dari Bu Gusti kemarin ya. Pasangannya dari COVID 4.1. Kemudian di sini juga ada materi COVID-5 ya. Untuk versi PDF-nya. Saya izin share screen untuk ke materinya dulu. Maaf ya, saya mute dulu biar nggak ada iklan. Bentar. Kalau di materi Bu Gusti kan ini ya teman-teman ya. Karena di sini ada papernya. Sebenarnya saya mau buat yang akhir, tapi karena kita lanjutin kemarin, dan ini juga lebih singkat ya. Nanti kalau misalkan kita ada waktu, nanti tambahin yang satu lagi.
Baik, kita masuk di COVID 5, teman-teman. Jadi kemarin mungkin teman-teman sudah mencari artikel terkait dengan COVID 4.1 yang seri atau versionnya tidak berjauhan dari COVID 5, teman-teman. Namun, kalau kita bicara terkait version ya, saya menyarankan ya, teman-teman gunakanlah yang baru saja gitu ya. Nah, karena yang baru ini biasanya lebih banyak update ya atau perbaikan dari beberapa versi sebelumnya. Namun kalau misalkan teman-teman ingin mencoba ya katakanlah tertarik untuk versi sebelumnya silakan nggak masalah. Yang penting nanti ketika misalkan teman-teman akan mengembangkan untuk penelitian ya baik itu mungkin skripsi tugas akhir, mohon saran saya untuk bisa ini ya eh memberikan satu reasoning atau alasan kenapa teman-teman memanfaatkan framework tersebut gitu ya. Jadi istilahnya teman-teman bisa mencari landasan literatur yang menguatkan alasan teman-teman terkait dengan pemilihan framework tersebut. Nah, kita masuk di COVID 5.0 di sini digunakan untuk membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari IT dengan memelihara keseimbangan antara realisasi manfaat dengan tingkat resiko yang dapat diterima serta penggunaan dari sumber daya. Nah, nanti untuk yang berkaitan dengan tingkat resiko, teman-teman kalau tidak salah ada namanya mata kuliah manajemen resiko. Nah, manajemen resiko nanti teman-teman akan menganalisis resiko-resiko yang mungkin gitu ya. Di mana nanti akan berkaitan juga dengan beberapa framework tata kelola juga yang bisa katakanlah dimanfaatkan ya, yang masih mungkin bisa berelasi dan dimanfaatkan untuk melakukan ini ya, managing risiko juga. Kemudian kita masuk di sini untuk prinsip-prinsip dan penggerak dalam COVID sifatnya umum dan berguna untuk berbagai jenis perusahaan, baik komersial maupun nirlaba, baik sektor publik pun bisa gitu. Nah, kalau COVID ini cukup banyak juga teman-teman ya digunakan di organisasi ya. Namun kalau untuk segi seperti yang saya singgung pada pertemuan sebelumnya ya, untuk certified-nya COVID sendiri cukup mahal, teman-teman di atas 10 juta ya untuk apa namanya? Pelatihan kemudian nanti untuk tes sertifikasi dari COVID itu sendiri. Sehingga kalau saya menyarankan sih kalau misalkan teman-teman terkait dengan framework audit itu silahkan ya tidak harus yang cukup pricely yang agak mahal tapi mana yang kiranya bisa teman-teman implementasikan tapi berdasarkan sumber daya yang ada gitu ya khususnya mungkin anggaran ya dan juga mungkin kalau time sih biasanya tergantung ya sama kondisional sama semuanya kondisional menyesuaikan saja karena cukup mahal teman-teman untuk pendekatan dengan COVID ya kalau memang ambil yang benar-benar resminya ya kalau memang menggunakannya teman-teman bebas menggunakan saja kalau mau melakukan penilaiannya. Nah, untuk prinsip dari COVID di sini ada 5, di mana diawali dari meeting stakeholder need. Nah, ini adalah mirip dengan apa yang teman-teman lakukan ketika sistem development ya, di mana teman-teman akan difokuskan pada user needs atau stakeholder needs ya. Semua yang terlibat di sana teman-teman akan cari tahu ya, katakanlah mana yang akan bertugas ya sebagai pengguna yang teman-teman akan ini ya coba cover apa yang menjadi request atau permintaan mereka. Kemudian yang kedua untuk covering enterprise end-to-end. Nah, di sini karena sifatnya COVID ini adalah satu framework ya, teman-teman. Jadi satu framework ini sudah mencakup ya untuk proses dari hulu ke hilir gitu ya, dari awal sampai dengan akhirnya. Jadi dia cukup dikatakan yang poin nomor 3. Jadi single integrated, cukup komprehensif gitu ya. Katakanlah sebagai framework untuk mencakup banyak ini ya, banyak proses, banyak area yang akan dijangkau di dalam satu organisasi. Kemudian yang keempat adalah enabling holistic approach. Nah, ini berkaitan dari integrate tadi ya. Jadi kalau memang satu secara keseluruhan, harapannya bisa menjadi satu kesatuan ya, yang holistik, yang bisa mencakup semua teman-teman. Jadi dengan satu framework, katakanlah berbagai aspek yang ada di dalam organisasi yang berkaitan dengan proses tata kelolanya sudah tercakup ya dalam satu single framework. Kemudian yang kelima adalah separating governance from management. Nah, kalau kemarin mungkin kita sempat menyinggung ya istilah tata kelola dan juga manajemen, maaf. Tata kelola ini kan lebih ini ya broad ya, lebih luas gitu istilahnya di mana eh, manajemen itu adalah bagian ya dari tata kelolanya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan di sini pembeda ya ketika menggunakan COVID bahwa tata kelola itu seperti apa, managing itu seperti apa gitu ya.
Nah, untuk 5 prinsip kunci dari IT Enterprise COVID, di sini diurai. Yang pertama adalah meeting stakeholder need tadi, di mana untuk COVID-5 terdiri dari proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COVID-5 dengan konteks perusahaan. Jadi kalau kita bicara terkait stakeholder needs, tentunya pasti satu perusahaan mungkin punya visi dan misi ya teman-teman ya, apa yang mereka ingin, goal yang akan dicapai atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, tentunya harapannya dengan framework COVID ini bisa mengarahkan ya teman-teman ya pencapaian dari tujuan. Jadi kalau kita mengkombinasikan penerapan tadi ya SITI bisa memberikan satu kemanfaatan untuk organisasi ya. Nah, kita nilai melalui adanya COVID tadi ya, framework COVID. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end. COVID-5 mengintegrasikan pengelolaan IT terhadap tata kelola perusahaan, di mana cakupannya seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. Jadi dari hulu ke hilir, dari mungkin katakanlah barang mentah belum ada gitu ya, sampai dengan produk siap kirim gitu ya. Nah, COVID-5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya mempertimbangkan seluruh entitas. Jadi katakanlah dari ini ya, komponen organisasi yang paling kecil, misalkan mungkin dari karyawan ya, yang levelnya staff misalkan, sampai dengan coverage-nya nanti bisa di level eksekutif ya, yang paling tinggi. Nah, di sana sudah tercover ya di dalam COVID. Kemudian yang ketiga applying a single integrated framework. Jadi dengan satu COVID gitu ya, dengan satu framework. Nah, sudah diberikan standar ya, standardized atau aturan-aturan standar yang bisa sebagai panduan atau acuan untuk tadi ya melakukan proses tata kelola khususnya untuk IT di dalam satu perusahaan. Kemudian empat, enabling a holistic approach. Di sini untuk proses tata kelola dan manajemen IT, harapannya sudah berjalan efektif dan efisien ya, karena adanya holistic approach atau katakanlah pendekatan yang sifatnya secara menyeluruh ya. Coverage-nya tadi sudah terintegrasi, bisa menyeluruh gitu ya. Sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance management bisa tercakup secara komprehensif. Kemudian yang kelima, separating governance from management, di mana diberikan pemisah ya antara tata kelola dan juga manajemen. Jadi nanti tidak hanya bagaimana itu proses tata kelola tersendiri sama manajemennya. Manajemen mungkin hanya mengelola saja ya. Nah, kalau tata kelola di sana sudah menyeluruh ya sifatnya ya, mulai dari perencanaan, kemudian eksekusi sampai dengan proses evaluasi ya, monitoring dan evaluasi dari satu proses pelaksanaan tata kelola satu organisasi. Nah, ini ada 7 penggerak enabler dari COVID. Yang pertama adalah principle, policy, and framework. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga organization structure. Yang keempat culture, ethic, and behavior. Yang kelima ada information. Yang keenam service infrastructure and application. Yang tujuh adalah people skill dan kompetensi. Di mana dari masing-masing penggerak enabler ini cukup tadi ya yang disampaikan integrated, sudah menyeluruh ya, sudah komprehensif ya, ada berbagai aspek yang memang terlibat ya teman-teman ya di dalam kesuksesan satu organisasi ya. Ada komponen orangnya, ada skill kompetensinya, ada aplikasi infrastrukturnya, ada informasi, proses yang berlangsung, kemudian ini ya struktur organisasinya dan berbagai mungkin kebijakan yang terkait juga, termasuk juga ada budayanya. Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Prinsipal policy and framework ya, sarana untuk menerjemahkan tingkah laku yang diinginkan dalam petunjuk praktek pelaksanaan manajemen harian. Kemudian proses ini berkaitan dengan praktek-praktek atau bisnis proses, aktivitas yang dilaksanakan di dalam satu organisasi yang berkaitan dengan pemanfaatan tadi ya, SITI untuk mendukung goals dari perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga organization structure, di sini kaitannya dengan penentuan ya struktur organisasi yang dimana nanti menentukan ya sukses tidaknya satu organisasi. Kemudian culture ethic di sini berkaitan dengan budaya perilaku yang berkaitan dengan tadi ya aktivitas tata kelola manajemen. Kemudian informasi di sini terkait dengan apa saja ya, katakanlah ini ya kebutuhan atau mungkin berbagai informasi yang mengalir ya yang ada di dalam organisasi.
Kemudian yang keenam, service infrastructure, jadi berbagai mungkin perangkat, infrastruktur, pendukung proses yang ada di dalam organisasi. Kemudian ada yang ketujuh, yang terakhir, ada orangnya, skill dan kompetensi ya, yang ada di dalam eh, company atau perusahaan ya tadi ya, sebagai pendukung tadi ya, upaya untuk pencapaian goals dari organisasi. Nah, untuk kalau kita bicara COVID, mungkin teman-teman nanti akan berhadapan dengan model kapabilitas atau model ini ya, capability model. Nah, di sini teman-teman akan diberikan gambaran ya, representasi di mana untuk generic proses capability atribut diawali dari incomplete proses, di sini diistilahkan di titik nol atau level nolnya, kemudian perform proses ini satu, manage proses ini dua, establish proses tiga, predictable proses empat, dan optimizing proses. Nah, dari masing-masing proses ini merupakan representasi kondisi kapabilitas di dalam satu organisasi, teman-teman. Mereka masuk di level yang mana gitu ya. Nah, untuk COVID-5 proses assessment, nah nanti mungkin akan melihat beberapa ini ya, practices, generic practices, kemudian generic resources, resources yang terlibat, dan work product. Work product di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada input dan output. Nah, input di sini mungkin bisa berkaitan dengan berbagai data yang menjadi masukan gitu ya. Kemudian output adalah dokumentasinya juga yang keluar ya sebagai hasil keluarannya. Best practice itu apa yang memang sudah dilakukan gitu ya teman-teman ya, seperti menjadi contoh gitu ya untuk praktek yang baik itu seperti apa. Nah, untuk capability level atau tingkat kapabilitas ya di dalam COVID, ini tadi ada 5, di mana kalau untuk per masing-masing diurai lebih jauh ya. Yang nol ini adalah incomplete, jadi dikatakan bahwa prosesnya itu tidak lengkap. Yang pertama untuk level 1, perform proses, proses dijalankan, proses diimplementasikan dan berhasil mencapai tujuan, maka dikatakan level 1. Kemudian level 2 adalah manage proses, prosesnya teratur. Proses telah dijalankan, telah diimplementasikan ya dengan cara yang lebih teratur. Kemudian yang level 3 adalah establish proses. Di sini proses telah diimplementasikan menggunakan proses tertentu, mampu mencapai outcome yang diharapkan. Kemudian yang keempat, predictable. Predictable berarti bisa diprediksi ya. Telah dijalankan dalam batasan yang ditentukan untuk mencapai outcome yang diharapkan atau diperkirakan gitu ya. Kemudian yang kelima, optimizing. Optimizing di sini secara terus-menerus dia akan berkelanjutan memenuhi tujuan bisnis saat ini dan masa depan. Ini adalah tingkat capability. Nah, kalau bicara COVID, mungkin teman-teman akan nanti mengenal namanya domain area ya. Domain area ini akan mencakup ya beberapa sub juga ya. Nah, di sini contohnya ada APO atau Align Plan Organize, kemudian ada BAI, Build, Acquire, and Implement, di mana nanti di sini di dalamnya biasanya dia akan mencakup ya beberapa coverage ya untuk bisa juga nanti kalau misalkan teman-teman mengecek di dalam buku COVID-nya, dia akan diurai lagi menjadi komponen-komponen ya. Ada subnya ya teman-teman ya. Katakanlah APO nomor sekian, BAI nomor sekian gitu ya. Nanti akan ada pemecahannya. Kemudian untuk masing-masing APO ini mencakup terkait strategi arsitektur portofolio, kemudian IT ongoing management, dia akan mencakup beberapa area di dalamnya ya. Nah, untuk arsitektur, strategi arsitektur ini mulai dari IT management, strateginya seperti apa, kemudian mungkin teman-teman akan melihat ya EA atau enterprise arsitekturnya. Kemudian IT ongoing management. Nah, di sini kalau memang ongoing mungkin akan banyak proses yang terlibat dari mulai budgeting, kemudian human resource-nya seperti apa, supplier quality, risk security dan lain sebagainya. Kemudian BAI di sini program, manage program project. Kemudian ada beberapa requirement design and build ya. Nah, di sini ada proses ya teman-teman. Build, acquire, and implement. Jadi rangkaian proses ya. Dari mulai nanti ada project ini ada dari requirement, kemudian design and build, test and implement, changes, dan support proses. Nah, ini ada rangkaiannya tapi gambarnya kayak pecah deh. Nggak kelihatan. Nanti kita lihat di gambar yang lain ya. Kalau tersedia.
Nah, selanjutnya area domain ada deliver, service, dan support DSS ya, di mana cakupannya untuk service operation ya. Di sini ada beberapa sub. Kemudian ada untuk monitor evaluate access atau MEA. MEA ini mencakup performance, kemudian internal control dan compliance. Domain pada COVID di sini ada pula yang EDM. Nah, ada evaluate, direct, and monitor. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau bicara soal area domain untuk COVID, teman-teman nanti akan dihadapkan pada kayak ini ya teman-teman ya, penamaan label dari masing-masing sub untuk per domain gitu. Kalau misalkan di sini EDM, nanti di bawahnya ada EDM 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek bukunya kalau misalkan penasaran gitu ya. Nah, kemudian di masing-masing sub untuk domain ini akan mengcover dari satu ini ya, satu katakanlah area pokok khusus gitu ya. Misalkan EDM 01 Ensure Governance Framework Setting. Kemudian 02 ini benefits delivery, untuk yang ketiga adalah risk optimization dan seterusnya. Jadi masing-masing per sub dia akan membahas secara khusus juga untuk satu ini ya, satu kontrol tertentu yang memang sudah ditentukan. Nah, perubahan penting pada COVID-5 di sini ada yang pertama adalah prinsip baru dalam tata kelola IT. Yang kedua, COVID-5 memberikan penekanan lebih kepada enabler. Yang ketiga, COVID-5 mendefinisikan model referensi proses baru. Nah, di sini karena kalau dikatakan dia up to date, memang up to date teman-teman COVID ya. Dari awal COVID kemarin mungkin kita sempat singgung ya, sampai dengan yang sekarang 5, di mana COVID-5 ini keluar di tahun 2012. Namun teman-teman mungkin kalau misalkan mau menggunakan ada pula yang 2019 COVID-nya. Gitu. Jadi teman-teman boleh kalau misalkan kaitannya dengan framework menentukan mana yang teman-teman ingin gunakan gitu ya. Namun kalau ketika teman-teman mendokumentasikan di dalam katakanlah boleh skripsi atau tugas akhir atau mungkin artikel ilmiah, mohon saran saya memberikan reasoning atau alasan yang kuat ya dari mungkin sumber-sumber literatur sebelumnya. Kenapa kiranya teman-teman menentukan menggunakan COVID-5 katakanlah atau mungkin COVID yang 4.1 gitu ya. Kalau memang di sana ada katakanlah updates dari 4.1 ke 5 gitu ada beberapa updates yang dinilai itu valuable atau bernilai, silakan disampaikan gitu. Yang menjadi dasar ya penentuan pemilihan framework. Kemudian untuk studi kasus, nah secara umum mungkin teman-teman seperti yang sering kita lakukan, teman-teman akan mencari artikel ya untuk melihat bagaimana proses penerapan satu framework katakanlah untuk materi kita terkait COVID-5 ya. Nah, di sini untuk contohnya adalah evaluasi teknologi informasi menggunakan COVID-5. Fokus proses adalah DSS 02, DSS 03, dan DNS 04. Jadi, kalau mungkin teman-teman akan lihat di sini, karena kalau kita bicara jurnal ya teman-teman ya, atau artikel artikel ilmiah yang cakupannya paper kecil gitu ya. Nah, di sana tidak ada ini ya, tidak memungkinkan berbeda dengan mungkin teman-teman skripsi atau tesis gitu. Di sana ada proses yang bisa lebih dalam ya. Teman-teman bisa ulas lebih panjang lebar terkait dengan apa yang teman-teman lakukan. Nah, kalau di dalam paper di sini karena mungkin waktu juga ya, waktunya biasanya pengerjaannya singkat, kemudian coveragenya juga tidak terlalu luas sehingga di sini menspesifikkan hanya pada area domain tertentu. Misalkan DSS 02, SS 03, dan DSS 04. Nah, studi kasus di mungkin perusahaan tersendiri. Nah, ini nanti misalkan contoh saja teman-teman nanti bisa mencari referensi yang lain untuk penerapan COVID-nya. Nah, ini saya tukar dulu ya ke sini dulu ke tambahan materi terkait COVID. Nah, untuk COVID-5 sebagai framework IT governance ya. Nah, COVID-5 di sini membantu perusahaan menciptakan nilai optimal ya dari IT dengan menjaga keseimbangan, menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko serta penggunaan sumber daya ya. Jadi harapannya teman-teman lagi-lagi ya kalau kita bicara untuk bisnis tentunya untung ya. Ada satu manfaat yang harus diperoleh gitu ya teman-teman ya dengan meminimalkan risiko yang mungkin muncul gitu. Nah, COVID-5 membuat informasi dan teknologi saling berhubungan ya. Dapat
dikelola secara holistik, secara keseluruhan, mengambil seluruh tanggung jawab bisnis dan organisasi, memperhatikan kepentingan TI terkait dengan stakeholder internal dan eksternal. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa secara holistik tentunya banyak stakeholder yang sudah tercakup ya di dalam COVID. Kemudian prinsip dan kemampuan COVID dapat diterapkan pada perusahaan berskala cukup variatif dari yang kecil mungkin hingga yang besar ya, dari sektor mungkin pelayanan profit dan juga publik dan juga bisa swasta. Nah, biasanya kalau mungkin teman-teman nanti sedang berkegiatan magang gitu ya, kebetulan mungkin nanti bisa teman-teman tanyakan ya, kalau memang ada framework yang digunakan untuk mengevaluasi seperti audit untuk penilaian sisi dari SITI-nya seperti apa tuh boleh ditanyakan, menggunakan apa gitu ya. Nah, ini adalah untuk referensi ya teman-teman ya, proses historical dari perkembangan versi dari si COVID dari mulai 96 ini yang kemarin ya, kemudian sampai dengan COVID-5 ya teman-teman ya di 2012. Untuk yang 2019 ada COVID namanya COVID 2019 teman-teman yang cukup terakhir ya, yang paling akhir. Kemudian perbedaan COVID-5 dengan 4.1 ya. Di sini mempunyai beberapa perbedaan terkait dengan pembagian domain. Nah, untuk domain di sini nanti areanya mungkin teman-teman akan merujuk ya dari referensinya karena bisa berbeda ya teman-teman ya yang dari COVID-5 dan 4.1. Nah, pada kerangka kerja untuk COVID-5 ini terdapat pemisahan yang tegas antara tata kelola dengan manajemen. Jadi ada pemisahan ya teman-teman ya untuk tata kelola seperti apa dan manajemennya. Nah, dengan adanya pemisahan ini maka memudahkan institusi untuk memisahkan ya proses tata kelola dengan operasional rutin. Nah, ini produk dari COVID-5. Nanti kalau teman-teman melihat ya di dalam referensi COVID-5 akan melihat untuk buku panduan ya. Mungkin teman-teman akan mendapati bukunya cukup variatif dan banyak ya untuk COVID-5 dari mungkin guidance untuk yang enabling proses, kemudian ada enabling information, kemudian ada yang nanti ini yang untuk versi enabler ya. Ini yang COVID-5 professional guide gitu ya. Ada COVID implementation, kemudian information security assurance, kemudian COVID-5 for risk gitu ya. Jadi ada beberapa dan kalau saya mendapatinya ya silakan teman-teman yang menjadi acuan mungkin lebih ke implementation ya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan framework tersebut untuk melakukan satu assessment ya penilaian. Nah, ini prinsipal tadi yang sudah kita singgung di awal. Nah, ini tadi ya ada beberapa penjelasannya sama ya tadi ya, memenuhi kebutuhan stakeholder, kemudian meliputi proses keseluruhan, kemudian terintegrasi dan holistik, dan juga pemisahan governance dari manajemen. Nah, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, nah kita lihat nih teman-teman ya, perusahaan di sini akan memberikan keuntungan ya bagi stakeholder. Jadi kaitannya adalah stakeholder need, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, teman-teman. Value creation, nilai apa yang akan kita berikan gitu ya dari perusahaan gitu. Misalkan benefit realization. Jadi kalau misalkan ada benefitnya, apakah mungkin dari sisi profit gitu. Kemudian risk juga, risk dari penilaian risiko, teman-teman. Kalau dikatakan satu perusahaan, nilai untuk katakanlah meminimalkan risiko, teman-teman. Itu juga valuable, teman-teman. Yang tadinya misalkan kita mau rugi karena satu risiko, karena ada minimalisasi risiko, tentunya akan memberikan value juga untuk organisasi. Kemudian research optimization terkait dengan efisiensi efektivitas tentunya akan ingin dicapai ya teman-teman ya. Gimana caranya? Katakanlah dengan adanya sumber daya manusia yang ada bisa tetap ini ya teman-teman ya mencapai apa yang menjadi tujuan dari organisasi, namun tidak boleh katakanlah keluar ya dari misalkan kalau kita bicara sumber daya mungkin ada anggaran, ada sumber daya waktu, ada sumber daya orang, gimana caranya dengan resource yang ada bisa tetap memberikan hasil yang optimal. Yang pertama nih, memenuhi kebutuhan stakeholder. Nah, di sini akan ada banyak ya keputusan atau sebenarnya
apa yang akan dicapai oleh stakeholder ini cukup luas, teman-teman. Bisa per masing-masing organisasi memiliki tujuan yang berbeda. Nah, di sini tentunya akan ada upaya ya untuk pemenuhan tersebut, bagaimana kontrol yang dilakukan melalui framework tadi supaya katakanlah operasional atau mungkin kegiatan dari organisasi itu tetap bisa ini ya sesuai ya right on track kemudian bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, memenuhi kebutuhan stakeholder ini juga kita lihat tadi ya. Kalau bicara kebutuhan, teman-teman akan melihat di sini ya enterprise goal tadi ya. Tujuan organisasi apa nih yang mau dicapai? Misalkan profit sekian, peningkatan profitabilitas berapa persen katakanlah. Nah, ataupun nanti misalkan ini ya berekspansi atau memperluas jaringan bisnis sampai area mana gitu, area cakupannya diperluas dan sebagainya. Nah, di sini akan menjadi acuan ya teman-teman ya untuk tadi ya kalau kita bicara framework inilah yang nanti akan menjadi acuan kita, target kita adalah goalnya nanti di mana kita harus lakukan assessment ya bahwa si apa katakanlah usaha ya dari si organisasi untuk mencapai goal tadi bisa terakomodir ya dengan baik gitu. Jadi pencapaiannya itu benar-benar bisa sesuai yang diharapkan. Nah, memenuhi kebutuhan stakeholder memungkinkan definisi prioritas pelaksanaan perbaikan dan tata kelola ya. Berdasarkan tujuan strategis yang difokuskan adalah tujuan strategis di mana kaitannya juga minimalkan resiko ya teman-teman ya. Sehingga akan ada tadi ya prioritas-prioritas untuk pelaksanaan ya dari kebutuhan tadi. Nah, dalam praktik tujuannya mendefinisikan tujuan dan sasaran yang relevan. Nah, di sini tadi ya, tujuan strategis organisasi atau goals-nya ini akan menjadi targetnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman aiming gitu ya, menentukan tujuan, nah di sanalah nanti si COVID ini kita gunakan framework untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan itu bisa dicapai ya, sesuai lah katakanlah seperti itu. Nah, yang kedua meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Tadi disampaikan bahwa secara end to end ya teman-teman ya dari awal sampai akhir dari hulu ke hilir sehingga prosesnya ini akan mencakup dari ada owner dan stakeholder ya. Jadi dari pihak yang berkepentingan ini terpenuhi ya teman-teman ya apa yang menjadi desire atau menjadi goal yang mereka inginkan gitu ya. Nah, tentunya mungkin akan melalui beberapa proses ya di dalam tata kelola yang ada di framework COVID. Ini ke kanan ya, sebentar. Nah, di sini untuk COVID disampaikan bahwa tidak hanya berfokus pada fungsi IT, di mana sebenarnya kalau kita bicara soal resource ya teman-teman ya sumber daya dari perusahaan, berbagai aspek ya tadi ya sempat disinggung ada mungkin anggaran, itu biaya, kemudian nanti teman-teman ada waktu ya, constraint waktu atau time, itu juga berpengaruh ya kalau misalkan di dalam periode tertentu tidak memenuhi target-target tertentu itu juga akan jadi masalah. Kemudian mungkin juga akan mencakup tadi ya orang-orangnya teman-teman kalau sumber daya. Jangan sampai lupa orang-orang atau penggeraknya itu juga ikut ya dilibatkan di dalam ini tadi ya pengelolaan di COVID-nya. Dan juga bagaimana manajemen managingnya gitu ya mengelolanya. Tadi kayaknya urutannya juga agak mix ya kalau yang di sini. Sebentar, kayaknya saya salah geser deh. Tadi kayaknya sudah dua, tapi malah nah ini. Nah, yang ketiga menerapkan satu framework terpadu. Jadi kalau konsep COVID-5 ini karena diistilahkan bahwa ada beberapa framework yang lainnya, teman-teman. Jadi yang sudah ada kemarin teman-teman sudah mengenal ada COSO, kemudian ada ISO juga. ISO pun ISO ini akan dipecah ya dari series berapa saja, di mana masing-masing series ini punya coverage tersendiri. Nah, di sini untuk COVID diberikan satu framework yang integrated ya, satu yang sudah mencakup ya dari beberapa framework yang lainnya. Kemudian memungkinkan perusahaan untuk menggunakan COVID sebagai tata kelola menyeluruh. Nah, di sini
Praktek baik juga sudah cukup banyak juga dilakukan teman-teman bagaimana proses COVID-nya. Tapi kembali lagi ya teman-teman ya, nanti mungkin kalau untuk implementasi skripsi dan juga untuk jurnal ya, teman-teman juga akan melihat constraint ya, waktunya juga ya, di mana kalau memang kemarin saya sempat diskusi ya teman-teman ya dengan Bu Sarika ya, kalau untuk di area khususnya kalau COVID ya teman-teman ya, nanti akan ada area domain di mana area domain itu biasanya kalau untuk pengalaman yang sudah-sudah itu untuk skripsi mungkin kakak tingkat teman-teman ya, untuk mengambil skripsinya itu hanya area domain tertentu saja. Nah, di mana kalau area domain tertentu, kalau saya pribadi menilai boleh nggak apa-apa. Namun teman-teman memberikan reasoning ya, alasan kenapa katakanlah misalkan ya area apa saja, ADM saja eh, nomor sekian-sekian gitu ya. Nah, kemarin saya sempat diskusi dengan Bu Sarika ya, kalau beliau menyampaikan kalau memang satu framework sih sebaiknya menyeluruh. Nah, memang benar teman-teman. Kalau memang satu framework, saran saya kalau memang bisa mengeksekut atau mengeksekusi satu keseluruhan itu lebih baik ya teman-teman. Karena framework itu kan memang sudah acuan ya. Katakanlah ada step by stepnya dan memang sebaiknya sih teman-teman ya tidak mengambil, tidak hanya misalkan ya pada area domain tertentu gitu. Namun kembali lagi ya teman-teman ya, lihat constraint-nya. Kalau teman-teman sedang skripsi, lihat constraint waktunya. Apakah bisa dieksekusi dalam waktu pelaksanaan skripsi tersebut. Kemudian silakan juga melihat beberapa riset sebelumnya. Kiranya coverage seperti ini seperti apa. Nah, akan jadikan acuan teman-teman. Kenapa misalkan teman-teman mengambil mungkin hanya domain-domain tertentu. Nah, silahkan diberikan alasan yang kuat gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat memungkinkan pendekatan holistik berarti secara keseluruhan tadi ya dengan satu framework sudah bisa mencakup ya semuanya teman-teman sudah terdefinisikan secara jelas. Nah, kemungkinan pendekatan holistik yang tadi ya sudah dicakup dari berbagai area teman-teman ya. Dari poin 1 sampai dengan poin 7 untuk berbagai resource yang terdapat di dalam organisasi. Nah, memungkinkan pendekatan holistik tadi ya, cakupannya ada 7. Nah, di sini ada beberapa penjelasannya. Banyak ya, tadi yang sudah kita singgung, cukup banyak di mana semua secara keseluruhan sudah tercakup ya di dalam satu framework. Kemudian yang kelima, memisahkan tata kelola dari manajemen. Nah, di sini tata kelola dibedakan teman-teman ya dengan manajemen. Di mana kalau tata kelola di sini dalam sebagian besar perusahaan tata kelola adalah tanggung jawab dari direksi di bawah kepemimpinan seorang komisaris. Untuk manajemen di sini akan ada penanggung jawab ya. Manajemen eksekutif di bawah pimpinan seorang CEO. Jadi kalau tata kelola sifatnya yang pernah kita singgung adalah lebih menyeluruh. Jadi coverage atau jangkauan skopnya itu lebih luas ya teman-teman ya dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai akhir ya, monitoring dan evaluasi. Kalau manajemen mungkin lebih ke pengelolaannya saja. Bagaimana proses satu proses ya katakanlah dikelola gitu. Nah, memisahkan tata kelola dan manajemen. Nah, di sini dipisahkan ya teman-teman ya, governance. Nah, governance dari mulai teman-teman awal ya tadi ya, governance tata kelola awalnya ada dipecah dari direct, evaluate dan monitor ya. Jadi tidak hanya sebatas ya sudah dilaksanakan, dijalankan saja gitu ya. Kalau di sini dipisahkan ya. Kalau untuk manajemen di sini ada plan, build, run dan monitor. Nah, cukup sebenarnya antara apa ya istilahnya itu cukup mirip ya antara tata kelola dan juga manajemen. Namun kalau misalkan dengan tadi ya analogi kepemimpinannya, biasanya kalau teman-teman mungkin akan mengidentifikasi kalau di dalam satu katakanlah departemen atau mungkin eh, katakanlah lingkup kecil ya di dalam organisasi unit misalkan, nah itu kan ada manajer ya teman-teman ya yang akan memimpin ya pengelolaannya. Nah, di mana kalau tata kelola itu dia menjadi tanggung jawab direksi, berarti di bawah kepemimpinan yang eh, atas ya, cukup atas gitu. Di mana kalau kita lihat dari struktur tingkatannya, tentunya kalau untuk yang di per manajemen atau per departemen gitu ya, katakanlah
per fakultas misalkan teman-teman. Nah, itu kan jauh cakupannya jauh lebih kecil. Kalau untuk tata kelola karena dia di direksi katakanlah di pimpinannya itu cukup atas gitu ya. Di mana coverage untuk area tanggung jawabnya juga lebih luas, teman-teman. Tidak hanya sebatas satu departemental, namun mungkin manajemen ini sebagai representasi kecil ya dari governance tata kelolanya. Nah, ini memisahkan tata kelola dan manajemen ya tadi. Kemudian dikatakan COVID-5 adalah enabling proses, jadi dia memungkinkan untuk satu proses ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ada visualisasi ya, figur untuk COVID-5 sebagai enabler ya. Enabler di sini ada enabler management dan enabler dimension. Nah, ada metrik untuk kalau kita bicara enabling, mungkin nanti teman-teman akan melihat ya bahwa ada beberapa goals ya yang akan digunakan sebagai matriks ya teman-teman ya untuk pengukurannya ya goalsnya itu seperti apa, nah apa yang akan ingin dicapai gitu ya. Kemudian stakeholder yang terkait itu siapa saja ya. Nah, untuk pencapaian tujuan tadi. Kemudian ada life cycle, proses apa yang akan dijalankan gitu ya untuk mencapai goals tadi. Kemudian ada good practices, di sini ada contoh-contoh baik yang bisa diadopsi terkait bagaimana proses ya, proses kaitannya mungkin siklusnya itu dijalankan. Nah, untuk enabling proses stakeholder, setiap proses memiliki stakeholder internal dan eksternal dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman berbicara satu organisasi, nah pasti cukup banyak ya yang terlibat ya stakeholdernya, baik internal atau eksternal, di mana di dalam COVID ini sudah mencakup ya kedua belah pihak, baik yang internal maupun eksternal. Kemudian goals, tujuan proses didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang dideskripsikan untuk keinginan mendapatkan hasil proses. Nah, di sini nanti kalau kita bicara tujuan, mungkin akan ada ini ya, eh, tujuan proses mendukung tujuan IT related. Jadi kalau kita memiliki tujuan yang menjadi fokus utama atau mungkin visinya ya yang ingin dicapai, nah tentunya akan didukung oleh ini ya tadi ya tujuan IT ini harus mendukung tadi ya tujuan utama dari organisasi di mana mungkin tujuan organisasi mencakup ada berbagai hal ya teman-teman ya. Ini salah satu contohnya misalkan intrinsic quality memiliki kualitas yang mungkin sudah disesuaikan ya, distandarisasi, kemudian kontekstual quality terkustomisasi berdasarkan ini ya satu spesifikasi khusus yang relevan ya, mudah untuk digunakan. Kemudian accessibility dan security berarti di sini dikatakan bahwa aman ya, mudah diakses untuk semua pihak. Jadi berkaitan dengan goal tadi, mungkin ada tujuan-tujuan khusus yang masing-masing perusahaan atau organisasi memiliki kriteria tersendiri. Nah, life cycle berkaitan dengan proses atau siklus dari awal prosesnya sampai dengan akhir ya dari proses ya. Satu siklus berarti secara berkelanjutan bisa terus-menerus dijalankan. Kemudian good practice berarti adalah referensi teman-teman proses-proses baik seperti apa yang dijalankan di organisasi. Katakanlah kalau bisa contoh yang di organisasi serupa untuk memberikan gambaran bagaimana dijalankan dengan baiknya untuk bisa menjadi representasi ya, contoh yang baik bagi organisasi yang lainnya. Nah, dimensi proses tata kelola IT. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat ya domain-domain tadi yang berkaitan ada evaluate. Kemudian ini enaknya teman-teman pakai yang bahasa Inggris ya. Nah, ini juga catatan dari saya ya. Untuk COVID teman-teman kan dia punya buku guidebooknya ya nanti ya kalau misalkan teman-teman menggunakan framework ini gitu. Nanti saran saya kalau meskipun nanti teman-teman akan menggunakan dan ditranslate gitu ya untuk lebih memahami eh, terkait dengan isinya. Nah, mohon saran saya untuk tetap mengacu ke buku yang aslinya ya. Karena tidak jarang mungkin kan kita menggunakan mungkin translator kan tools ya. Ada juga mungkin dalam pengistilahannya kadang-kadang jadi agak sedikit berbeda gitu. Jadi saran saya untuk lebih mengacu kita tahu nih untuk aslinya seperti apa gitu ya guidance-nya atau buku panduannya baru nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan yang bahasa Indonesianya gitu. Nah, nanti akan ada beberapa area domain ya. Di dalam tata kelola ada evaluasi, kemudian evaluate, direct, dan monitor, kemudian 4 domain di manajemen.
plan, build, dan run ya. Nah, di mana kelima domain proses didefinisikan ke dalam 37 define proses. Nah, nanti akan dipecah sih teman-teman ya untuk masing-masingnya. Jadi kalau untuk governance tadi direct, evaluate, dan monitor. Nah, ini tadi yang bagian manajemen nih teman-teman. Nanti akan teman-teman kenali di plan adalah APO, build BAI, run DSS, dan monitor MEA. Ini adalah singkatan yang tadi teman-teman. Yang di materinya PPT ya, PPT yang biasa tadi. Itu kan ada ya, ada untuk masing-masing ini ya kode ya APO, BAI, DSS dan MEA di mana nanti untuk masing-masingnya bisa diturunkan lagi teman-teman tadi ya dari subnya lagi. Kita lihat misalkan untuk EDM. EDM evaluate direct monitor. Di sini contohnya ada yang di list ya. Yang di list ini ada 5 EDM 1 sampai dengan 5 di mana nanti mungkin teman-teman bisa mengecek saja ya kalau misalkan penasaran untuk COVID itu lebih ke bukunya ya teman-teman ya di dalam bukunya itu dia akan diurai. EDM itu dari 1 sampai berapa gitu ya. Dia akan ada teman-teman. Penjelasannya area cakupannya juga apa saja gitu. Kemudian align plan organize atau APO. Nah, di sini menyediakan panduan untuk solution delivery ya, BAI serta pendukung DSS. Nah, di sini untuk APO teman-teman melihat contohnya dari listing dari subdomain dari 1 sampai dengan 13 ya. Cukup banyak juga untuk coveragenya ya untuk APO-nya. Nah, nanti kalau misalkan lebih detail teman-teman bisa cross check juga karena saya sendiri juga tidak terlalu hafal ya karena cukup banyak untuk yang COVID. Kemudian BAI build, acquire dan implement. Nah, menyediakan solusi dan mengantarkan dalam sebuah layanan ya. Jadi mengimplementasikan layanan tadi, solusi IT tadi ya. Nah, untuk BAI di sini diberikan contoh ya, BAI dari 1 sampai dengan 10. Nah, dia mencakup beberapa komponen yang berkaitan dengan BAI. Nah, dari konsulatnya yang pertama adalah BAI 1 Manage Program and Project. Nah, nanti di dalamnya akan ada penjelasan nih teman-teman. Manage Program and Project itu yang seperti apa? Nah, biasanya ada detailnya ya dari masing-masing subdomain. Kemudian Deliver Service and Support. Nah, di sini di list atau di daftar dari DSS 1 sampai 6. Tadi teman-teman, yang ada di dalam contoh kasus artikel contoh yang diambil di PPT, itu kan tadi ada DSS sekian-sekian. Nah, di sana. Jadi nanti teman-teman akan melihat untuk deliver service support ini akan menjangkau atau mencakup area apa. Misalkan terkait dengan security-nya. Nah, security-nya itu yang seperti apa? Nah, biasanya akan ada uraiannya, teman-teman. Seperti apa detailnya. Karena kalau untuk kodenya memang cukup banyak ya, teman-teman. Ya. Pecahan-pecahan dari subnya domain itu bisa disederhanakan secara mendetail. Kemudian yang kelima, monitor, evaluate, dan assess atau MEA. Ini ada dari MEA 01 sampai 03 yang di list, tapi nanti teman-teman bisa mengacu lagi ya ke panduannya. Tapi ini untuk pengenalan ya, gambaran saja dulu teman-teman ya, terkait dengan beberapa komponen di masing-masing area domain. Nah, dimensi proses tata kelola dalam COVID. Nah, nanti untuk tadi ya teman-teman ya, masing-masing. Nah, contohnya seperti ini. Nanti akan ada visualisasi untuk merepresentasikan tadi area domain dari ini ya, per subdomainnya. Misalkan tadi ya, kita bicara soal APO. Nah, APO ini akan dicakup dalam 13 sub dari 01 sampai dengan 13. Kemudian BAI dari 1 sampai 10. Nah, di sini nanti akan didetailkan di dalam guidebooknya teman-teman ya, karena dia cukup banyak dan misalkan ya bagian ini APO 12 managing risk ya, manage risk. Nah, itu manage risk yang seperti apa nih? Nah, nanti bisa teman-teman lihat deskripsi penjelasannya ya, karena cukup banyak sekali untuk COVID itu. Nah, kita masuk di implementation. Perkembangan tata kelola IT ini nanti sangat ini ya, menjadi perhatian ya oleh bagian top manajemen ya. Ternyata apalagi setelah pandemi ya teman-teman ya, di mana bagaimana kita bisa mendeliver ya satu nilai ya dari adanya SITI untuk bisa mendorong ya atau bisa mensupport kesuksesan dari goals perusahaan.
Nah, informasi dan kualitas penyebaran IT secara menyeluruh meningkat. Nah, apalagi setelah pandemi, mungkin teman-teman akan melihat ya, banyak industri atau organisasi yang cukup didukung atau dibantu dengan adanya IT. Kebutuhan untuk mendorong nilai lebih dari investasi IT dan mengelola berbagai peningkatan dan berkaitan dengan resiko IT belum pernah lebih besar. Jadi tidak jarang kalau dulu katakanlah gini teman-teman. Kalau dari beberapa artikel biasanya menyampaikan ya kalau dulu-dulu itu beli-beli alat teman-teman. Beli ya beli alat aja. Kemudian mungkin saat ini sedang menggunakan apa yang sedang hype ya sudah mungkin company atau organisasi beli-beli aja gitu. Di mana bagaimana memastikan bahwa pembelian katakanlah alat ya SITI apakah memberikan value added atau enggak nih teman-teman ya untuk perusahaan. Nah, perlu dikaji lebih jauh nih teman-teman ya bagaimana sisi kebermanfaatannya ya gitu untuk organisasi. Nah, makanya ada evaluasi atau asesmennya. Nah, implementasi COVID meliputi beberapa subjek ya, posisi Gate, Governance Enterprise IT, kemudian mengambil langkah pertama untuk mengembangkan Gate, mengimplementasikan tantangan faktor sukses, mewujudkan hubungan Gate, dan implementasi pengembangan keberlanjutan untuk mengubah ya pemberdayaan dan manajemen program. Jadi tadi ya, kalau mengimplementasikan COVID, nah di sini nanti tentunya teman-teman juga akan melihat ya kondisi real atau existingnya di sana gimana. Kemudian teman-teman bisa memanfaatkan ya framework tadi sebagai acuan ya penilaian proses yang ada di dalam organisasi seperti apa dalam upaya pencapaian kesuksesan tadi ya, pencapaian goal organisasi melalui tadi ya pemanfaatan IT ya sebagai enabler ya, membantu untuk ini ya merealisasikan tadi ya apa yang menjadi goals dari company atau organisasi. Tadi PPT yang di ini kan ya, ditaruh di PDF ya teman-teman ya. 7 fase ini yang tadi. Jadi dari, oh ini berbeda maaf, yang tadi itu area ya. 7 fase. Fase implementasi meliputi yang pertama, inisiasi program. Nah, di sini establish desire to change. Jadi misalkan ada keinginan untuk berubah ya teman-teman ya. Biasanya lihat dulu ya existing conditionnya. Jadi kayak gimana dulu kondisi real yang ada. Kemudian define yang kedua, define problems and opportunities. Kalau kita sudah lihat kondisi yang ada, silahkan bisa lihat. Katakanlah memang ada masalah. Apa saja problem yang mungkin. Kemudian apakah peluang yang mungkin kita bisa tawarkan dari masalah yang tadi? Biasanya kan berawal dari masalah ya teman-teman ya. Causesnya dulu, misalkan teman-teman ada problem sehingga memunculkan ide ya. Apa yang bisa teman-teman kembangkan sebagai solusi. Kemudian define roadmap, ini membuat satu perencanaan, katakanlah nanti untuk ke depannya itu seperti apa gitu ya. Kemudian plan program. Nah, tadi sudah membuat roadmap atau perencanaan. Nah, kita buat juga ya tadi ya, sama perancangannya. Kiranya kalau nanti direncanakan itu yang seperti apa gitu ya, sebaiknya proses perencanaannya. Roadmap ini adalah gambaran umumnya yang akan ditargetkan. Nah, mungkin ada perencanaan yang bisa dimulai. Kemudian execute. Execute ini adalah untuk ini ya melaksanakan ya melaksanakan dari perencanaan program yang sudah dibuat. Kemudian realize benefit kiranya tadi ya apakah dengan adanya tadi ya perencanaan yang sudah dikembangkan berdasarkan solusi yang tadi sudah di istilahnya akan ingin dicapai gitu ya. Nah, apakah ada realisasi manfaat yang didapat? Nah, kemudian dari penilaian tersebut kita cek ya, kita tinjau effectiveness ya. Apakah tadi ya, kalau memang memberikan satu nilai, efektif tidak nih? Kiranya kalau memang iya bisa secara berlanjut atau sustain atau enggak gitu ya. Kalau memang tadi dinilai memberikan satu manfaat. Nah, ini untuk fase implementasi ya. Nah, what are the drivers? Apa pemicunya nih teman-teman ya, pendorongnya. Nah, tadi teman-teman bisa melihat nanti mungkin ada where are we now? Existing condition, maybe ada problem atau apapun yang berkaitan dengan kondisi existing tadi yang memicu tadi ya. Mungkin ada idea atau mungkin opportunities yang bisa diusulkan. Nah, where do I want to be? Nah, kalau tadi ada ide, kita pengennya gimana sih?
mau dibawa kemana, mau gimana sih perusahaan itu atau organisasi ini akan nantinya seperti apa. Nah, silakan nih bisa menentukan set of goals ya, apa yang ingin dicapai gitu. What needs to be done? Nah, apa saja pendukungnya, teman-teman? Kalau tadi ingin mencapai apa, lah, untuk mencapainya gimana nih, teman-teman ya, keempatnya. Nah, misalkan melakukan praktek-praktek terbaik atau mungkin mencontoh implementasi yang baik seperti apa gitu ya. Atau proses apa yang perlu diperbaiki gitu ya kiranya sehingga bisa mendukung tadi ya pencapaian tujuannya. Nah, how we get there? Nah, gimana caranya? Nah, misalkan tahapan-tahapan tertentu yang perlu dilalui. Kemudian did we get there? Nah, did we get there adalah proses evaluasi sejauh mana tadi ya. Kalau misalkan tadi ingin punya desire atau keinginan, tentunya ada proses evaluasi. Apakah kita sampai tercapai atau tidak gitu. Kemudian yang ketujuh, how do we keep the momentum going? Jadi kita memastikan ya, mereview kesuksesannya, kita lihat kiranya tadi ya, dari beberapa mungkin inisiatif yang diusulkan, direview, apakah memberikan satu nilai tambah atau memang memberikan ini ya, benefit ya bagi company atau justru malah memberikan satu sisi yang kurang baik gitu teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman akan melakukan penilaian terkait COVID, mungkin teman-teman akan tadi ya berhubungan dengan capability ya. Biasanya ada pengukuran maturity, teman-teman ya. Jadi biasanya nanti teman-teman mengukur tingkat kematangan satu organisasi, kapabilitas mereka akan sampai di level yang mana gitu. Nah, kalau nanti mungkin teman-teman melihat di artikel, tentunya akan ada biasanya ya penilaiannya ya. Apakah mereka si organisasi sudah mencapai level yang mana? Ada 0 sampai dengan 5. Apakah dikatakan bahwa incomplete proses, proses belum diimplementasikan, ataukah yang level 1 tadi ya sudah diimplementasikan, berhasil, dan sampai dengan level 5 optimizing. Jadi dia akan terus-menerus meningkat untuk memenuhi tujuan bisnis. Nah, ini biasanya akan melihat tadi ya teman-teman ya beberapa aspek domain gitu ya teman-teman yang akan menilai di sisi mananya, kemudian dicek ya seberapa maturitas dan kapabilitas dari satu organisasi. Nah, nanti saja saya kira juga teman-teman juga udah sore ya. Kalian juga kelasnya mungkin seharian. Saya juga maklum ya. Tadi saya tambahkan saja di bagian akhir teman-teman seperti biasa. Mungkin silahkan ya teman-teman mencari ini ya artikel saja seperti biasa itu ya untuk COVID-5-nya teman-teman. Kemudian silahkan ya sebentar, tadi saya taruh di sayanya nggak tuker ya tadi. Bentar, bentar. Tadi di COVID-5 ya teman-teman. Sebentar. Nanti seperti biasa aja teman-teman. Jadi tinggal menentukan saja untuk frameworknya ya. Saya share dulu sebentar. Tadi pindah ya. Untuk pertemuan 12 ya. Ntar ya teman-teman tadi malah ketutup. COVID-5 ya, 5.0 ya. Nah, seperti biasa, karena untuk tata kelola teman-teman mengenal ini ya, framework-framework. Nah, silakan seperti biasa saja nanti cari artikel, tapi untuk hari ini nanti teman-teman bisa dilanjutkan diskusi saja karena sudah mau masuk pukul 5 ya. Nanti kalau misalkan nanti kan masih ketemu saya juga hari Kamis ya, sama hari Jumatnya. Nanti silakan berdiskusi dengan teman-temannya saja seperti biasa.
untuk mencari artikel ya, implementasi COVID-5 kalau yang ini teman-teman. Karena nanti sebenarnya kan saya pengen teman-teman untuk bisa membandingkan, tapi membandingkan nanti ketika final project saja yang kemarin mirip teman-teman lakukan untuk UTS ya. Jadi membandingkan framework, namun untuk yang kali ini adalah di COVID-5, silakan nanti mencari literaturnya ya untuk COVID-5. Nah, bisa kalau saran saya lebih ke jurnal aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tambahkan buku juga nggak apa-apa. Nah, kalau bisa mungkin ke jurnal saja bagaimana proses implementasi dari framework COVID-5-nya gitu. Dari mulai kemarin ada penambahan ya yang dari review jurnal yang dari catatan buku itu ya yang docs ya. Nah, silakan ya teman-teman mungkin bisa tambahkan kelebihan dan kekurangan. Sehingga nanti pembeda ketika teman-teman sudah membandingkan ya di beberapa pertemuan sebelumnya, nanti harapannya pas di final project, teman-teman tinggal mengambil ya. Katakanlah mungkin nanti kalau kami meminta 4 framework gitu ya. Dari kan nanti kan kalau final project itu tim, nah, teman-teman bisa bersama timnya mengumpulkan mungkin dari tugas sebelumnya yang sudah dianalisis, namun teman-teman lebih ke komparasikan beberapa framework yang sudah teman-teman coba analisis tersebut ya melalui sampel jurnal gitu. Boleh, silakan ya teman-teman ya. Ini nanti seperti biasa, jadi masih minggu depan teman-teman ya. Kalau hari ini tanggal 23, berarti nanti untuk deadline submissionnya adalah tanggal 30. Tapi karena kita tadi mulainya pukul ini ya, pukul 15.30 kalau nggak salah ya, 15.40-an kalau nggak salah teman-teman minta extend itu ya. Saya buatnya pukul 15 aja ya teman-teman ya. Seperti biasa mungkin sudah cukup familiar, tinggal mencari jurnal artikel tapi yang COVID-5 ya. Nanti silakan disesuaikan saja seperti biasa katakanlah ini ya. Teman-teman apa ya memahami jurnal tersebut ya untuk melihat bagaimana implementasi framework dari COVID-5-nya. Jadi biar tidak terlalu teoritis, teman-teman dapat gambaran gitu. Tapi mungkin mengenali dulu frameworknya tidak perlu ya terlalu dalam untuk bagaimana mengimplementasikannya. Karena nanti mungkin teman-teman akan bertemu di mata kuliah yang lain. Misalkan saya contohkan untuk yang audit ya. Audit itu nanti akan dibahas ya lebih dalam terkait bagaimana prosesnya, kemudian mungkin di CAAT teman-teman akan dikenalkan gimana cara menggunakannya gitu ya. Jadi bisa dikaji untuk pada pertemuan-pertemuan berikutnya ketika mungkin teman-teman telah mengambil mata kuliah tersebut. Nah, nanti ini saya share saja seperti biasa, nanti teman-teman bisa diskusi dengan eh, timnya ya, masing-masing seperti biasa. Nah, untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak, teman-teman? Ada cukup familiar di saya, mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan latihannya di kelas saya. Karena tadi saya lihat untuk di mana tadi untuk halaman page-nya. Nah ini, ntar ya. Nah di sini ya teman-teman ya, kayaknya kalau yang di yang lain kan ini ya, maaf ya kalau di saya buat teman-teman untuk selalu mengumpulkan artikel di setiap pertemuan. Karena harapan saya nanti ketika di akhir pertemuan untuk final project, teman-teman sudah mengumpulkan katakanlah bahan mana dari masing-masing artikel yang menurut kalian framework maaf masing-masing framework yang menurut kalian lebih memudahkan kalian gitu untuk membuat ini ya komparasinya. Jadi sudah ada di masing-masing pertemuan. Harapan saya nanti ketika nanti kita sampai di final project, teman-teman tidak merasa terbebani ya. Jadi sudah mengumpulkan dari bahan, tinggal dikomparasi saja dari beberapa framework yang ada gitu. Jadi menurut saya ini cukup mencicil ya. Kita ini ya mencoba dulu dari per masing-masing per pertemuan. Nanti teman-teman tinggal memberikan katakanlah resume ya komparasi dari metode yang teman-teman ingin komparasikan untuk final projectnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak untuk pertemuan kita hari ini? Kemudian untuk presensi juga teman-teman nanti dari saya saja, tapi saya minta tolong ya untuk mengaktifkan kamera kalau memang tidak ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman untuk hari ini. Saya nggak terlalu lama aja karena saya juga tahu kayak teman-teman juga hari ini banyak kelas ya. Di saya juga jatuhnya udah sore dan sudah mungkin tidak fokus, udah capek. Jadi untuk presensi saya capture saja ya teman-teman ya. Silakan yang mau open mic maaf, open kamera bisa untuk diaktifkan kameranya untuk dokumentasi saja. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa ya karena sudah ada list name dan juga nama teman-teman di kanan ya. Saya capture sekalian.
Kita masih ketemu juga hari Kamis ya teman-teman ya, tapi paling geser ke framework yang lainnya aja. Memang ya, kalau menurut saya pribadi juga bosan untuk yang framework dan nanti mungkin teman-teman yang akan ambil skripsi berkaitan dengan framework cukup harus banyak baca ya. Dari mulai mungkin panduannya, kemudian dokumentasi-dokumentasi filenya ya. Nah, bedanya itu sih teman-teman ya. Kecuali nanti ambil yang pendekatan ngoding. Nah, selera aja sih teman-teman yang mungkin kuat di bidang analisis boleh ambil analisisnya gitu ya. Tapi mungkin kalau yang mungkin lebih suka programming silahkan. Atau mungkin yang lainnya silahkan ya. Data science juga ada. Data mining, data warehouse silahkan. Oke, kita mulai dari slide 1 ya. Saya hitung mundur dulu sebentar. Saya hitung mundur ya. Slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya. Saya simpan dulu teman-teman. Sebentar ya. Kita lanjut di slide 2. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar, teman-teman. Ya, sudah saya simpan dulu. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk partisipasinya dalam kelas kita hari ini. Dan nanti selamat mencoba berdiskusi dengan teman-temannya yang lainnya mungkin di spare waktu yang berbeda biar nggak terlalu sore mungkin. Jadi teman-teman mungkin bisa istirahat ya karena dari tadi mungkin kelas terus gitu ya. Nanti insya Allah kita ketemu untuk hari Kamis ya. Tidak ada masalah kan ya Kamis dan juga nanti untuk Jumat ya penggantinya ya teman-teman ya yang pukul 8 ya. Karena kemarin kita ada yang ini adalah pengganti yang kita Lebaran, libur Lebaran. Yang depan adalah Kamis kemarin ya, hari libur ya, tanggal merah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Saya cukupkan ya untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup Terima kasih, Bu. ya.